Update info. Info kali ini kita akan membawakan sesuatu yang cukup serius ya. Jadi ini benar-benar kejar tayang, baru banget kejadian, langsung kita siarkan untuk diedit hari ini juga, untuk tayang hari ini juga. Jadi kita hari ini bakal bahas dimulai dari isu-isu yang lagi rame banget nih di seluruh Indonesia, dan gue rasa semua orang-orang waras, tolong dicatat, semua orang-orang waras menyuarakan tentang hal ini gitu. Ini tuh dimulai dari kemarahan masyarakat terhadap kenaikan anggaran DPR, yang mana menurut gue valid ya untuk amarah mereka gitu. Awalnya mereka marah di sosial media, disuarakan di sosial media, tapi tanggapan oknum-oknum ini tuh menurut gue salah ya, dan enggak banget. Maksudnya kayak padahal berita tentang kenaikan anggaran DPR ini udah memicu amarah masyarakat. Tapi mereka menanggapinya juga bukannya bikin menenangkan masyarakat, tapi mereka makin bikin mereka marah gitu loh. Maksudnya masyarakatnya marah gitu karena mereka menjabarkan alasan-alasan yang membuat semakin terlihat tone deaf atau tidak stand for rakyat. Lu lihat gak yang anggota DPR ngomong anggaran untuk rumah 50 juta. Terus mereka ngejabarin kayak iya 3 juta kali 26. Lu lihat gak yang berita itu? Kontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Itu menurut gue udah dari cara dia ngitung aja itu gue nggak tahu itu perhitungannya dari mana. Bener, kayak itu. Maksudnya apa Bapak yang terhormat? Kenapa harus ngitungnya seperti itu? Agak ini ya, mangu, gila, tak masuk logika. Kenapa gitu? Ditambah lagi yang ibu siapa tuh yang ngomong kayak lah saya butuh anggaran untuk transportasi karena saya tinggalnya di Bintaro, terus kerjanya di Jakarta, terus kayak saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatin ya. menurut lo rakyat jelata ini tinggal di mana? Sebelah kantor kita tinggalnya. Lu tahu nggak sih? Gue sempat lihat di TikTok ada bapak-bapak dia tinggalnya di Cipanas. Tuh kan itu puncak kan? Betul. Dan dia PP setiap hari 3,5 jam. Jadi menurut gue kalau tuh ibu-ibu, maaf ya, ibu DPR tercinta yang paling dihormati di Indonesia ini, ya tolong dilihat juga masyarakatnya nih yang ada. Bener. Bahkan dia dari Cipanas, lu bayangin 3,5 jam setiap hari ke Tebet. Makanya kayak menurut gue kayak udah nggak masuk akal lah gitu. Kayak kalau misalnya mereka emang pengen menyuarakan pendapat mereka kenapa anggaran ini penting, harusnya ya mereka lebih bijak lah untuk menyuarakan sesuatu gitu. Kayak bukannya malah kayak makin mengolok-olok. Terus puncaknya yang bikin orang-orang tuh makin nggak terima adalah Bapak Ahmad Syahroni yang ngata-ngatain rakyatnya tolol. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan, karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Itu gue sampai shock sih pas gue ngelihat beritanya muncul, karena pas dia ngomong itu setelah dari demo. Iya, kok ini tone deaf banget gitu loh. Kayak lu tidak menangkap apa aspirasi masyarakat yang mereka suarakan, yang mereka protes-protes tuh sebenarnya bukan kayak semata-mata lu nggak pantas dapat anggaran segini banyak, tapi untuk apa gitu loh dipertanyakan gitu. Kalau misalnya kerja lu bagus, kerja lu memang untuk stand for rakyat, mungkin mereka akan lebih ikhlas untuk mengeluarkan kayak ya udah gue dipungut pajak ini. Masalahnya kita dipungut pajak, tapi kitanya juga yang terinjak-injak. Betul. Nah tapi karena olok-olokan yang si Bapak Ahmad Syahroni ini bilang tolol, ini tuh ada mbak-mbak di TikTok namanya Salsa Erwina, yang gue ngefans banget sama lo mbak. Gue pengen punya confident kayak lo dan kepintaran kayak lo gitu. Dia kayak nantang si Bapak Ahmad Syahroni ini untuk debat secara maksudnya secara di forum yang formal ya, debat beneran untuk ngomongin anggaran. Kalau misalnya dia kalah,
dia bilang dia akan kayak legowo atau ikhlas untuk kayak ya udah lu nggak apa-apa punya anggaran segitu banyak gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Salsa yang menang, anggaran DPR yang harus diperhitungkan kembali. Nah terus ini mungkin berita yang terakhir ya, yang ini baru banget semalam, berita duka yang ojol dilindes sama mobil aparat keamanan. Namanya aja aparat keamanan, tapi kok malah membuat hal yang sebaliknya. Dan kenapa nggak pro rakyat? Betul. Yang kita tahu kan aparat keamanan untuk melindungi rakyat dan pro rakyat. Bener. Jujur gue sedih ya sama, maksudnya bukan bapak malah, dia masih 21 tahun, Afan Kurniawan yang gugur dalam aksi demo di tanggal 28 Agustus 2025 karena dilindas ya oleh mobil. Terus dia sebenarnya awalnya sekarat, tapi habis itu dilarikan ke RSCM dan akhirnya ya nggak selamat. Karena ya gue ngeliat videonya aja Miris banget ya. sedih anjir. Benar-benar miris. Terus banget. maksudnya kayak itu bukan gak disengaja. Iya, Iya, benar. bukan kayak gak disengaja. Itu kayak ya emang digas aja. Iya. Kayak nggak masuk akal. Terus tanggapannya gitu nggak bisa terhindarkan. Minta maaf atas kelalaian. Anggot. Gue dari kecil diajarkan emak gue untuk bertanggung jawab atas apapun yang gue perbuat. Karena katanya minta maaf itu, kalau misalnya orang jahat minta maaf, penjara kosong. Pernah benar. dengar gak lo begitu? Benar. Kali lagian kalau minta maaf emang bisa membalikkan keadaan Iya. Terus almarhum. yang bikin gue makin kesel juga, ini masih ngomongin tentang aparat keamanan ya. Si orang-orang yang berseragam ini tuh update story, update Instagram. Lu lihat gak? Iya, gila. Kayak mereka makan-makan, terus mereka kayak semacam Ikut mengolok-olok dan iya, ikut provokasi. mengolok-olok. Betul. Bener-bener kayak bilang kalian kemanapun akan kita kejar, kayak Gak What do normal. you mean? Ini you can. what do you mean bro? Kita berdiri sama siapa ini kalau kita semua yang kita harapkan untuk berdiri sama kita, tapi justru malah yang menginjak-injak kita tuh Yang lagi Gak di masuk demonya akal. aja juga gak mau dengerin kita sama sekali. Bahkan WFH anjir. gak ada ngasih tempat untuk kita ngomong langsung sama mereka. Bahkan mereka langsung pergi. Benar. Kepentingannya udah bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi kayak udah susah ya punya mindset kayak gitu. Itulah. Tapi ini demonya kan masih berlanjut ya hari ini. Di tanggal 29 Agustus ini masih berlanjut. Jadi buat yang melanjutkan aksi, tolong tetap berhati-hati, tetap menjaga satu sama lain. Kalian keren banget, tapi harus stay safe. Sama semoga apapun yang diupayakan sama kita berdampak pada sesuatu yang baik gitu. Betul. Membawa kita pada sesuatu yang baik. Ya oke. Segitu aja. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.